Saya tidak pernah sindir dia. Saya hanya bikin status waktu itu unek-unek saya ketika saya di Singapura. Kan saya tidak sindir-sindir dia. Dia yang selalu penyindir-nyindir saya. Itu teman-teman saya bukan cuma orang biasa, artis. Ini nggak perlu saya spill juga namanya di sini. Teman-teman artis. Teman-teman artis juga banyak yang bicara, hajar Indah, ajar Indah, serang Indah. Dia kalau tidak dihajar tidak akan terus seperti itu. Jadi banyak juga teman-teman artis yang memang ternyata tidak suka dengan sifatnya tuh ya. Katanya dia artis besar katanya, tapi ya sukanya live nyinyirin orang. Yang ngomong strawberry puncak, tak siapa yang dinyinyirin. Itiliti, tak siapa yang dinyinyirin. Akan ada lagi ntar siapa dia, semua dinyinyirin. Hidupnya dia yang paling cantik, dia yang paling kaya, dia yang paling dia yang paling luar biasa. Padahal ini ya ibu yang petinggi itu tuh yang bicara sama saya, hati-hati ibu. Jangan-jangan dia ada apa-apa, dia masih dipakai di situ. Jadi saya di sini mencoba menegakkan kebenaran. Saya diajarkan sama orang tua saya ayah saya tidak ada dari satu tahun setengah. Orang tua saya selalu bilang, berbuat baik kepada siapapun, jangan sombong. Saya tidak pernah sombong, tapi kalau dengan orang sombong, saya harus sombong. Anak saya sekolah di Amerika, anak dia bilangnya kuliah di mana? Anak dia katanya sekolah di luar negeri mana? Cuma 1 bulan kok. Luar negeri mana ya? Anaknya sekolah ada di Cikarang situ kok. Jangan sombong. Sombong itu akan menghancurkan kamu. Sombong itu akan menghancurkan harga diri kamu. Kamu boleh menginjak-injak yang lain, tapi jangan menginjak-injak saya yang saya tahu siapa kamu, siapa dapur kamu. Karena saya berbulan-bulan, bertahun-tahun bersama kamu. Kamu itu mau apa-apa telepon saya. Kakak di mana? Aku sendirian kak. Kamu siapa? Yang kamu telepon ketika kamu galau, ketika kamu sendirian. Saya bukan bertamu biasa di rumah kamu. Seperti itu kita masak sama-sama. Kalau kamu bilang, ini ada teman saya yang puluhan tahun tapi tidak pernah ikut campur. Loh, saya nggak pernah ikut campur urusan kamu. Kamu yang minta saya mencampur urusan kamu, karena kamu yang minta tolong sama saya. Kejadian yang di Bali itu, kamu juga yang ribut sama pacar kamu. Saya yang suruh bikin WA pacar kamu yang sekarang ini. Dan kamu kalau ribut sama pacar kamu kayak apa? Ngata-ngatain pacar kamunya. Hati-hati kamu sekarang, kamu lagi baik-baik, lagi bahagia, lagi falling in love. Kamu jatuhin saya, tapi nggak perlu lah kamu live seperti itu. Dan kemarin jawaban dia semua salah. Jadi ini mulutmu harimau, jangan sampai jadi bumerang. Saya tidak pernah takut sama siapapun selagi saya benar. Kalau Anda saya bilang saya pansos, saya tidak makan di dunia entertain. Saya tidak cari makan di dunia entertain. Suami saya melarang. Mantan suami saya melarang saya untuk bekerja karena dia memberikan saya uang banyak. Tanpa harus di dunia entertain, saya sudah hidup enak kok. Rumah saya mewah, mobil saya mewah. Gitu kok Pak. Mungkin Abang sebagai kuasa hukumnya, alangkah apa mungkin untuk membela klien Abang dalam kasus ini? Begitu ya. Jadi gini ya, udah panjang lebar ya klien saya untuk menyampaikan isi hatinya ya. Dengan situasi kondisi yang dia alami. Nah, sekali lagi saya garis bawahi ya. Supaya nanti alur ceritanya ini supaya jangan lari ya. Saya sampaikan dari awal waktu konferensi terdahulu bahwa yang namanya Indasari itu datang ke sana tidak ada tugas khusus. Itu perlu dulu saya garis bawahi ya. Dia datang ke sana itu karena live streaming dengan manajernya, dengan krunya. Itu saya ulangi dulu supaya nanti jangan salah meleset. Tidak ada tugas khusus dari dia untuk memonitoring ataupun memata-mata, nggak ada. Harusnya dibayar ya Pak? Bersamaan dengan itu. Harusnya dibayar saya dong, kalau saya streaming dibayar kok. Saya bayar mahal loh live streaming itu. Gue lagi ngomong nih. Jadi pada saat kesempatan itu, ya namanya teman baik ya. Teman baik mungkin membantu, walaupun itu salah. Membantu yang baik itu kalau dapatnya baik. Makanya selalu saya katakan, kita berbuat baik pada orang lain, belum tentu kita mendapatkan hasil yang sama. Dan memang harus kita siap untuk sakit hati. Nah sekarang terjadi peristiwa itu.
Nah, kedepannya tentu dengan permasalahan yang sudah dihadapi, sudah diceritakan panjang lebar, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya. Nanti ke situ lagi ceritanya. Intinya bahwa dalam perkembangan terakhir ini bukan makin meredah, tapi semakin meruncing dan memanas. Dan saya mengambil langkah-langkah hukum ini bukan serta-merta, gitu ya. Bukan serta-merta, karena saya mempunyai semua data dan fakta. Data dan fakta ini ada di CAT, itu nggak bisa dibohongi. Itu kan IT, ya, IT itu nggak bisa dibohongi, bisa nanti dibongkar. Kalau seandainya mau lebih pengen tahu yang aslinya, apabila kita melanjut kepada tindakan setelah saya somasi nanti ini ternyata masih berkelanjutan, Lanjut, Pak. kita akan LP kan. Nah, di LP itu akan saya minta nanti di mana tempat dia berada, saya minta CCTV-nya. Itu untuk membuktikan benar nggak Indasari mengatakan itu. Itu akan lebih lengkap CCTV-nya tuh. Nah, siapapun yang ada di situ nggak bisa bohong. Peristiwa itu akan terekam semua dalam CCTV. Nah, silahkan aja nanti. Dan itu dari pihak di mana tempat dia berada harus memberikan untuk namanya kita menegakkan hukum. Sehingga bukti-bukti yang dari CCTV berdasarkan LP nanti dari penyidik akan meminta itu.